Pegunungan, lembah, bukit, hutan, sungai, dan pantai senantiasa menarik bagi penggemar kegiatan alam bebas. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah susur sungai. Inilah yang dilakukan sekelompok siswa Madrasah Sanawiyah di Ciamis, Jawa Barat pertengahan Oktober lalu. Kegiatan diisi dengan pengenalan dan bersih-bersih lingkungan di bantaran Sungai Cileur, Desa Utama, Kecamatan Cijenjing. Lokasi ini tidak jauh dari sekolah sekitar 2 kilometer. Pegunungan, lembah, bukit, hutan, sungai, dan pantai senantiasa menarik bagi penggemar kegiatan alam bebas. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah susur sungai. Inilah yang dilakukan sekelompok siswa Madrasah Sanawiyah di Ciamis, Jawa Barat, pertengahan Oktober lalu. Kegiatan diisi dengan pengenalan dan bersih-bersih lingkungan di bantaran Sungai Cileur, Desa Utama, Kecamatan Cijenjing. Lokasi ini tidak jauh dari sekolah, sekitar 2 kilometer. Namun kegiatan yang melibatkan 150 siswa itu berujung maut. 11 siswa tewas tenggelam di Lewi Ili, Sungai Cileur. Lewi adalah cekungan atau bagian terdalam di dasar sungai. Pihak sekolah mengatakan telah melakukan survei lapangan sebelum kegiatan digelar. Namun pihak sekolah mengaku tidak meminta izin, bahkan kepada pondok pesantren yang menjadi induk madrasah tersebut. 3 hari sebelum kejadian dilakukan dulu survei. Survei lapangan termasuk memberikan tanda-tanda jejak kemana yang bisa dilewati, kemana yang jangan dilewati. Nah kemudian ada satu lintasan yang memang itu di bantaran sungai, namanya Sungai Cileur. Di situ juga diisi dengan pengenalan lingkungan dan bersih-bersih. Meski telah melakukan survei, pihak sekolah dinilai tidak menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk susur sungai. Pemeriksaan polisi di tempat kejadian menunjukkan tidak ditemukan peralatan keselamatan seperti pelampung dan tali. Kami masih dalam proses pemeriksaan, di mana juga kami akan melihat apakah dari sekolah itu menyediakan atau tidak, apakah sudah disiapkan untuk di SOP-nya. Itu yang memang yang kami sayangkan, memang seharusnya ada. Padahal untuk berkegiatan di alam bebas diperlukan persiapan matang. Ketua Umum Organisasi Kegiatan Alam Bebas Suwanadri menjelaskan, termasuk dalam persiapan adalah memperhatikan kemampuan diri sendiri dan tim, serta mempertimbangkan tujuan dan durasi kegiatan. Persiapan logistik atau perbekalan juga tidak boleh asal-asalan. Mengenali medan di lokasi tujuan sebelum berkegiatan merupakan hal penting. Jadi kalaupun di arus deras, memang bisa diseberangi sebenarnya, cuman dengan sistem, Mbak. Jadi kita tadi yang saya bilang ada strong swimmer itu memasang sistem tali gitu. Jadi tali yang membentang antara satu di seberang ini sama seberang yang akan kita lalui kayak gitu. Nah, itu pun dipasangnya tidak boleh lurus tapi 45 derajat ke arah hilir kayak gitu. Ketua Kuarda Pramuka Jawa Barat Atalia Praratya mengatakan, dalam melakukan kegiatan di alam terbuka diperlukan pengetahuan tentang manajemen risiko, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menghindari risiko suatu kegiatan. Pramuka memiliki pedoman manajemen risiko, namun kegiatan yang dilakukan oleh Madrasah Sanawiyah di Ciamis bukan termasuk kegiatan pramuka. Survei itu perlu dilakukan 2-3 kali tadi ya, jadi sudah ada mereka-mereka yang mendahului untuk melakukan pengecekan ke lapangannya. Setelah itu baru diukur resikonya, apakah ini kan karena anak-anaknya masih sangat belia ya, apakah untuk sekian banyak orang mumpuni, apakah jumlah daripada pendamping itu mumpuni, apakah tadi alat dan lain sebagainya sudah mumpuni. Jadi itu penting sekali untuk dilakukan. Mengantongi izin sebelum berkegiatan juga penting agar ada pengawasan selama kegiatan berlangsung. Untuk sekolah umum, izin diajukan ke Dinas Pendidikan tingkat kota atau kabupaten. Sementara untuk madrasah, izin diajukan ke kantor Kementerian Agama setempat. Setelah kecelakaan di Sungai Cileur, Kementerian Agama Kabupaten Ciamis melarang kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar sekolah. Upaya ke depan kami akan membuat surat edaran terkait kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di madrasah itu. Yang pertama, tidak boleh mengadakan kegiatan di luar kampus. Yang kedua, meskipun di dalam kampus tetap harus menjaga keamanan, khususnya keamanan siswa itu sendiri.
Selain dengan dinas terkait, sekolah disarankan untuk berkoordinasi dengan kantor SAR, BPBD, serta Polsek dan kepala daerah setempat apabila akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.